Mohon maaf tadi ada kendala sedikit jaringan. Kemudian langsung di training prosesnya tadi PBN perseptron dalam kurung alpha 0,1, kemudian n iternya 5, random seed 1, thresholdnya -1. PBN fit XY, prediksinya print, prediksi untuk datanya yaitu T, untuk menampilkan hasil dari prediksinya PBN predict dalam kurung D. Kemudian plot errornya untuk menampilkan hasil dari tingkat errornya data ini. lt.plot range 1, kemudian len untuk panjang ppn.errors plus 1, ppn.errors marker sama dengan O. plt untuk menciptakan atau membuat diagramnya. X label dalam kurung epoch plt.y label dalam kurung y errors. Dan berikut ini adalah hasil dari program yang kami buat sesuai data kami. Nah, kemudian selanjutnya bab 5 penerapan sistem fuzzy. Nah, ini untuk menginstal fuzzy-nya di sini kalau kami tidak berhasil dalam mengimplementasikan programnya ke dalam data kami, sehingga kami terkendala error. Jadi kami mengambil dari materinya Bu Fajar untuk dipresentasikan di sini. Ini untuk menginstalnya, install library fuzzy. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini variable food dan service untuk mengidentifikasi X service-nya, yaitu dengan nama service. Ada 3 penilaian di variable service ini, yaitu poor, good, dan excellent, dan masing-masing ada fuzzy berbentuk segitiganya dengan nilai 0,05, yang kedua ada 0,510. Kemudian yang excellent ini ada 5, 10, 10. Kemudian food rancid dengan nilai rancid kemudian lumayan dan delicious dengan anggota fuzzy-nya berupa segitiga yaitu 008. Dan yang kedua yang lumayan 0,510, yang delicious ada 5, 10, 10. Kemudian berikut rumus untuk menghitung low, middle, dan high-nya. Kemudian service score-nya 9,8, food score-nya 6,5. Oke. Dan berikut hasil dari percobaan dari program dari materinya Bu Fajar. Print X-nya dengan nilai print Z-nya dengan nilai sekian. Bab 6. Optimasi K-means. Optimasi K-means dapat dilihat melalui WCSS yang telah kami buat, yang telah dibuat. Ini adalah anggota yang kami ini adalah data yang telah kami buat. Dan gambaran grafiknya seperti ini. Dan clusternya seperti ini. Dan saya akan buka K-means clusteringnya. Nah, import numpy as np untuk perhitungannya, kemudian import matplotlib as plt untuk membuat diagramnya, import pandas as pd untuk meread datanya, from skylearn untuk matrix, import silhouette samples dan silhouette score untuk menampilkan
untuk mengimpor silhouette samples dan silhouette score. Jadi dataset yang kami read dengan PD, itu dataset 1 dengan simulasi Excel. Kemudian di sini kami menampilkan dataset dengan kolom nomor 2, yaitu persentase dan kolom jarak, kolom 3. Kemudian import from scalar.cluster import commits untuk mengimport fungsi commits. Dan WCSS sama dengan kosong. Kemudian perulangan di range 1 sampai 8. Ini untuk apa ya? Melakukan perulangan untuk perhitungan commits-nya dengan random state 42 dan inisialnya commits plus. Dan jumlah clusternya yaitu I, belum 1 sampai 8 ini range-nya. Commits-nya commits.fitx, kemudian wcss.append commits inertia. Dan ini PLT untuk menampilkan diagramnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada prosesnya commit clustering, kemudian commits dan jumlah cluster 5, inisialnya commits plus dan dikit 42. Y commits with predict x prediksi silhouette average silhouette score dalam anggota score x y commits. Print the silhouette score is silhouette average untuk menampilkan average dari silhouettes. Kemudian visualisasi hasil clustering, ada PLT scatter sekian dan warna biru dan nama cluster 1, dan ada yang kedua yaitu cluster sekian, PLT scatter sekian, kemudian dengan nama warna merah dengan label cluster 2. Pada ketiga yaitu cluster sekian dengan warna magenta cluster 3 dan seterusnya dengan label centroid dan PLT untuk menampilkan clusteringnya, jenis clusteringnya apa, kelompok clusteringnya, warna kuning, warna magentanya. Kemudian ini untuk menampilkan data cluster yang telah kami data cluster yang ada dalam grafik ini atasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bab 7 dan 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan dilanjutkan oleh Syarif. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Faisal Akbar. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan mengenai bab 7. Baik, di sini bab 7 menerangkan mengenai segmentasi data dengan hierarchical clustering. Di sini data awalnya ID, dapat kolom ID, kelamin, persentase 1/100 dengan atau dan juga jarak dengan kilometer. Ya, di sini clustering dengan metode WARP. Di sini import skippy .cluster hierarchy as SCH dendrogram sama dengan SCH.dendrogram
SCH linkage x, method sama dengan what. plt.title dendrogram, plt x labelnya, plt.title itu dendrogram ya. Nah, ini untuk menampilkan ini. Sedangkan plt x label luar atau dalam kotak untuk menampilkan ini, teks ini bagian bawah. Sedangkan plt.y label Euclidean distance untuk menampilkan ini label ini. Setelah itu untuk clustering dengan metode single, import Skippy the cluster hierarchy as SCH dendrogram sama dengan SCH dendrogram buka kurung SCH dan dot linkage x, method. Nah, di sini single kita masukkan plt.title dendrogram, plt x labelnya luar atau dalam kotak, dan juga plt label Euclidean distance plt.show untuk menampilkan outputnya. Setelah itu clustering dengan metode complete link, import skippy.cluster hierarchy as SCH dendrogram sama dengan SCH.dendrogram SCH linkage s, method sama dengan complete. Untuk plt titelnya dendrogram, plt x labelnya luar atau dalam kotak, plt y labelnya Euclidean distance plt.show untuk menampilkan output ini diagram. Sedangkan untuk clustering dengan metode average link, import skippy.cluster hierarchy as SCH dendrogram sama dengan SCH.dendrogram SCH.linkage x, method sama dengan petik 2 average plt title dendrogram plt x labelnya luar atau dalam kotak, plt y label Euclidean distance plt.show untuk menampilkan diagram ini. Di sini kita coba dengan sebentar. Ya, untuk E-nya ini evaluasi kinerja hierarchical clusteringnya. Yang pertama, kombinasi algoritma hierarchical clustering dan K-means menghasilkan pengelompokan data yang lebih baik jika dibandingkan dengan K-means dalam semua pengujian. Yang kedua, dengan evaluasi koefisien cognitive, metode clustering lebih baik. Metode clustering terbaik dihasilkan oleh average linkage clustering, yaitu ini. Slide 48, di sini menjelaskan tentang prediksi dengan regresi. Di sini untuk data trainingnya terdapat 3 kolom, yaitu kelamin, jarak, persentase. Sedangkan untuk data tesnya ini terdapat sama 3 kolom, yaitu kelamin, jarak, dan persentase. Untuk visualisasi datanya, ini sebentar. Nah ini import matplotlib.pyplot as plt, import pandas
SBD, setelah itu import PLAB SPL, import NumPy SNP, setelah itu ini untuk menginputkan data Excel-nya ya, dengan cara df sama dengan pd.read Excel dengan memasukkan nama filenya dataset2.xlx df.hit untuk menampilkan data ini. Untuk outputnya seperti ini. Setelah itu df describe untuk outputnya seperti ini. Setelah itu untuk CDF-nya sendiri df buka kurung. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama kolom kelamin, jarak, persentase. Untuk CDF head-nya 8, yaitu ini. Field, tiap fieldnya ini jumlah 8. Setelah itu fish sama dengan CDF. Di sini sama, terdapat 3 kolom, yaitu kolom kelamin, jarak, persentase. Fish.his. Di sini untuk membuat histogram ini, kotak-kotak ini. Setelah itu plt.show untuk menampilkan semua outputnya. Setelah itu plt scatter, CDF jarak, CDF persentase, sedangkan untuk colornya blue, plt x labelnya jarak atau kilometer, plt labelnya persentase 1 sampai 100. Setelah itu plt show untuk menampilkan diagram ini. Setelah itu outputnya seperti berikut. Untuk MSK-nya sama dengan np-random .rand len df kurang dari 0,6. Untuk ternya sama dengan CDF MSK. Untuk tesnya CDF kurang dari MSK. Kurang dari MSK. Untuk MSK-nya 60, untuk kurang dari MSK-nya 40. Untuk from scalar import linear model, untuk reg-nya linear underscore model linear regression. Untuk trend underscore x sama dengan np asani array, train jarak, train y, np.asAnRay, train persentase, regrel fit, train x, train y. Setelah itu kita print koefisien, setelah itu koma regr dot coef, setelah itu print intercept, koma regr intercept. Setelah itu menghasilkan output seperti berikut. Setelah itu plt scatter, train jarak, train persentase, color green, plt plot, train x, regr coef 00. Setelah itu dikali train x. Setelah itu ditambahkan regresi intercept 0, detik min r, detik tutup huruf. PLT x labelnya jarak atau kilometer, PLT y labelnya persentase 1 sampai 100. Di sini untuk outputnya seperti berikut. Setelah itu form scalarnya dot matrix import r2 score test underscore x np snary tes jarak, tes y-nya np asan array tes persentase, tes y-nya regresi predik atau tes x. Untuk outputnya seperti berikut. Setelah itu ini ya, pemilihan metode regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana dapat dilakukan untuk
forecast atau memprediksi nilai Y. Namun sebelum melakukan forecasting, terlebih dahulu harus membuat model atau persamaan regresi linear. Itu hasil pembelajarannya sudah saya jelaskan tadi pada program. Setelah itu hasil prediksinya di sini ada grafik ya, yaitu antara ini kelamin, jarak, persentase. Untuk diagramnya seperti berikut. Setelah itu untuk kesimpulan dari keseluruhan laporan, dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal ke tempat kerja, maka semakin besar juga prediksi untuk memilih kos. Sebaliknya, semakin dekat jarak tempat tinggal ke tempat kerja, maka semakin kecil prediksi untuk kos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.